Kali ini yes or bye. Gue udah standby nih di tengah, lalu dari belakang kayak, woi, ya nggak bisa nyanyi lah, inilah, gitu. Pokoknya ada bego, goblok, gitu-gitu lah. Masih hidup orangnya sekarang? Sebelum, gue kayaknya di abuse banyak sih kayaknya sepanjang pacaran gitu ya. Dikit pukul pakai apa? Kunci mobil ya, kunci mobil. Tonjok sih sebenarnya. Kalau silet enggak, tapi dipisau gitu. Asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya dan gosip kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Ya customer, sekali lagi Igun mau ngingetin untuk jangan lupa subscribe, like dan juga komen YouTube channel Comic 8 Revolution. Ya, karena targetku adalah kita memasuki 2026 YouTube channel ini harus lebih gong. Ya, karena banyak banget program-program yang akan kita keluarkan. Kita punya gue kali yang akan kita keluarkan di Comic 8 Revolution. Ya, Pam. Ya, Kak. Tanggal 15 kemana? 15 aku pikir-pikir dulu ya. Kosong. Nggak perlu. Gue mau ngajak lo nonton konser. Oh iya. Ya, mau nggak? Mau. Ya, kita ke konsernya Andi. Oh my God, gemes banget sih, ya Allah. Aku mau banget. Ya Allah, aku tuh customer, aku tuh ketemu intensif ketemu Andin itu di Dokter Cisi. Di Dokter Cisi setahun yang lalu, kayak setiap pagi kita bertemu di klinik Dokter Cisi. Iya nggak sih, Din? Betul banget. Ya Allah, ini badan udah segini masih ke dokter kurus. Kalau yang sekarang konteksnya adalah buat konser. Buat konser, kan, maintain. Gue inget banget waktu pertama kali Van bikinin baju buat konser gitu. Ini belum ke Dokter Cisi lagi nih. Terus tiba-tiba Ivan gini, ini sebenarnya udah oke, tapi kalau dikecilin dikit boleh kali Din. Oh, gitu. Kira-kira kakak. Gue langsung, dokter, aku kata Ivan gini. Orang kalau yang badannya begini, sok iya ya, kurang ini deh. Kenapa lu nggak cubit aja badan lu sendiri gitu kan? Kalau misalnya aku ngeliat Andin ya sebenarnya kan badannya segini-gini aja. Iya sebenarnya segini-segini. Biasanya tuh kalau ada kebutuhan tertentu gitu. Tapi Andin kan terkenalnya tuh petit, mungil gitu kan. Emang kayaknya nggak pernah gemuk sampai over gitu, nggak pernah kan, selalu gini kan. Iya. Dan lo tau tadi apa? Kenapa? Gue fitting baju, ternyata perutnya six pack kotak-kotak loh. Oh iya. Din, perutnya kotak-kotak loh, Din. Itu lo ngapainnya cuma makanin nasi kotak? Gila ya, kalau nasi kotak bisa bikin perut kotak, semua orang makan nasi kotak. Itu kalau suami ikut mendukung sampai perut sampai segitu, ikut bareng karena olahraga? Karena kita tuh dari waktu pacaran emang hobinya olahraga bareng. Maksudnya kayak quality time-nya tuh olahraga bareng gitu. Jadi sekarang sampai hari ini berarti udah berapa belas tahun kemudian ya quality time-nya tuh kalau pagi ya kita olahraga bareng gitu. Jadi kalau misalnya seorang Andin gitu punya ritual pagi bersama suami, apa aja yang dilakuin? Selain ngurus-ngurus anak, olahraga apalagi coba? Ngobrol tuh udah kayak ngalor ngidul gitu, kayak ngobrolin tadi malam aku mimpi ini, terus tadi aku lihat berita ini. Sampai mimpi-mimpi tuh diceritain? Diceritain. Terus? Diceritain. Iya tiap hari ngobrol, karena sebenarnya aku bisa bilang ya setelah menikah 10 tahun ini emang isinya tuh ya ngobrol. Yang penting tuh itu gitu. Dan ngobrol membangun, menciptakan obrolan yang tadinya nggak ada jadi ada. Jadi ada, bener. Jadi suka ribut juga karena ngobrol. Ributnya mungkin kalau lagi nggak ngobrol justru jadi kayak kemana dia gitu, rasanya gitu. Tapi kamu sama suami, kalau sama suami itu tuh kayak bukan hanya mungkin kamu cocok di ngobrol, tapi kayak suami juga punya personal style yang kalau sama kamu tuh nyambung. Itu kalau kayak gitu tuh Mas nyiapin sendiri apa kamu sebenarnya yang nyiapin OTD? Iya sih sebenarnya. Dia juga detail ya tipenya ya. Dia tuh suka banget kadang-kadang aku juga kayak nggak kepikir tiba-tiba dia gayanya gitu. Terus kalau misalnya kita lagi sama-sama lihat di butik gitu atau lagi beli baju atau lagi di luar negeri gitu ya. Itu sering banget yang kamu ini dong beli celana yang segini gitu, nanti bawahnya kamu bisa pakai kaos kaki lucu deh gitu, kaos kakinya merah ya dia bilang gitu. Iya lucu banget, dia bisa nyaranin gitu. Iya gitu. Suka kasih masukan style satu sama lain kan. Suka ngasih masukan karena kadang-kadang tuh dia jadi ada satu hal yang ada di pikiran dia tapi kok kayaknya
aku nggak pernah make gitu. Terus dia bilang, kayak lucu deh, coba kamu gitu deh, bagus deh gitu. Ya, jadi sebenarnya Andin ini gaya baju hari-hari sama baju di panggung, Aduh, beda sometimes banget. beda banget. Beda banget. Iya Beda kan? banget. Jadi paling seru nih ya customer ngeliatin perjalanan Andin kalau lagi traveling. Terakhir kan ke Amerika, iya kan? Lo tuh berdua tuh bener-bener kayak perang OOTD, berdua kayak nggak ada yang mau kalah gitu, iya kan? Terus dari gitu kamu tuh suka thrifting ya? Suka banget, ya. suka banget. Karena itu dari dulu, dari kuliah. Aku tuh dulu pernah ke Bandung, Ya. terus lagi di kereta, Ya. tiba-tiba ada orang pakai baju kayak aku kayak, ih keren banget ya gitu. Ah. Barang nih kucuk, aku sama Bibi tuh Ya. naik kereta tuh pulang dari Bandung. Itu Andin, aku bilang, ih lucu banget itu walaupun ke Bandung mereka naik kereta, tapi OOTD-nya tetap kayak on point banget gitu. Kok kamu nggak negor? Kan malu. Ditegur, jangan gitu kamu gitu ditegur. Jadi kalau aku pernah ya thrifting ke Senen. Aku pernah thrifting ke Senen karena aku waktu itu pernah bikin satu dress. Satu dress itu terbuat dari 15 sampai 20 celana jeans bekas. Mau dong, Van, gitu lagi dong, Van. Apa gitu sesuatu yang Itu kayak aku sustainable apa itu gue gitu. thrifting ke Senen, dari gue pakai masker, pakai topi, sampai akhirnya gue buka aja. Habis gue tadinya sosok menyamar, tapi udah gue mau menyamar, tapi tetap aja orang utan ini kan segede Pak Haji segede ini udah nggak bisa ditutupin kan, jadi ya udah. Tapi cuman betenya kok dari gue kalau thrifting tuh nggak bisa dapat harga yang murah karena Dimahalin jadinya. nggak tahu deh. Tapi kan gue udah sempet sumpek kan, jadi itu gue bikin, waktu itu seru banget. Jadi kayak kemana ya cari jeans? Gue tanya ke orang-orang, nggak semua orang mau ngerelain bahan Karena jeansnya jeansnya kan. untuk Jadi gue dapetin. Terus keseruannya bukan pas di sananya, di rumah gue beli kompor yang di luar gitu, celana jeansnya gue Direbus. masak, kan gue takut kan. Oke, iya. Gue takut entah itu dari mana, dari mana, Bener-bener. kita godok segala macem, seru banget gitu. Lucu. Seniat kayak, itu. iya. Gitu. Lucu Tapi banget. kalau dari Anin sendiri, arti fashion buat kamu tuh seperti apa, Din? Fashion kalau buatku tuh kayak bahasa gitu kali ya. Ya. Lebih dari sekedar statement atau ya pokoknya bukan sesuatu yang berkala gitu, tapi lebih ke bahasa apa yang pengen disampaikan gitu hari ini, ada message-nya, ada muatan moodnya gitu di situ gitu. iya. Jadi ya bahasa. Tapi kamu juga beruntung memang dari awal juga memang dari anak Jaksel kan, Din? Jaksel Jadi Lahir di Jaksel. pergaulan kamu kan juga memang taste-nya emang udah taste. Sama nggak taste sih, Jaksel. Pak? Iya, Aku iya. ketemu kamu waktu pertama kali di PL toh nggak? Lagi ada acara PL Fair. Padahal kayak aku juga waktu itu masih kayak SMP apa, pokoknya masih ngeband gitu. Ivan juga kayaknya juga masih Aku baru-baru ngurusin mulai. show-nya Barli biasanya. Betul, biasanya. Iya. Barli tuh udah kayak almarhum Barli tuh Iya. terkenal banget lah di Karena antara kita mulainya tuh gitu dari kan. dari acara-acara sekolah-sekolah gitu, Iya. Tarki lah, PL Iya, betul, gitu. betul, Dan itu betul. waktu itu tuh happening banget. Dan gue itu dulu kalau fashion show anak-anak hits Jaksel lah gitu yang jalan pada eranya. Iya, iya. Butik-butik juga masih kayak butik-butik. kehitung jari. Butik apa deh tuh yang butik belanjaan dari luar negeri? Debut Debut Pret-a-Porter. iya. Lo ngalamin nggak? Tahu lah. Kalau dulu kalau berarti lu sih ada di rumah kayaknya customer nggak ngalamin ya. Ada Itu tuh udah debut. keren banget. Depannya kita harus masuk ke salon gue elu. Oh iya bener Mbak Vivi. Iya kan? Ya Allah. Terus seru ada banget tuh zaman dulu ya. Zaman dulu tuh ada apa Envious, NVU, terus ada apa lagi ya? Ih, seru deh Nui pokoknya. Masu dulu tuh Nui namanya. Masu, ya Nui Masu, Barli. Nah tuh, dulu kalau zaman dulu juga Oscar Lawalata bajunya belum seperti Aduh, iya, sekarang ya. bener. Masih yang seru-seru. Iya dulu video klip pertama aku tuh Oscar yang My Funny Valentine. Aduh. Video klip pertama. Yang ini bukan? Bukan, ini album ketiga. Ini album ketiga Album nih. ketiga, Ini Gemilang. kalau misalnya dilihat Aduh tapi ini gue juga kayak kok mau sih. Tapi muka lo isinya kayak muka lo kayak singa ya. Hairnya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh agak-agak nggak setuju ini dijadiin Cover. cover. Terus? Tapi menurut bapak bos label katanya Oke. ini tuh oke banget dan kayak Youth banget. Ya. justru dewasa pembawaannya. Emang pengennya kamu waktu itu emang di create-nya agak dewasa dikit gitu? Soalnya ini kan kayak sebenarnya masih
kuliah gitu Kuliah. ya. Terus tapi lagunya tuh Gemintang gitu. Kalau kayaknya Gemintang lebih, yang lagunya gimana? lebih dewasa Gimana gitu lagunya? kan. Nyanyi Din, Gemintang nih gimana? Hatiku Oh. mengucap kata merindukanmu, laksana nyata manis nuansa. Idi mantep, bravo. Kalau Ini apa sih, dalam rangka apa nih ceritanya kalau coba? ini Din, Ini tuh ngapain? ini lo lagi bete ya Din? Nah ini tuh ngapain sih? Lo pakai sebenarnya? mahkota gitu apa sih Din? Jadi kayaknya zaman dulu tuh keren aja gitu. Kan ini kan sebelum era Frozen, sebelum Ya. mungkin ya kalau aku Ini tahun berapa Din? Ingat nggak Din? nggak ingat. Cuman mungkin kayaknya era-era kayak Princess Diaries gitu yang kayak ini tuh bawahnya juga kayak pakai sneakers gitu, tapi atasnya tuh pakai kayak crown-crownan Ya, gitu loh, ya, kayak ya, zaman ya, ya, dulu. ya. Kayaknya zaman Ini kalau misalnya kita bilang yes or bye. Hah? Kalau lo sering ingat lagi gaya ini yes or bye. buy-nya beli ya, yes or buy. Buy sih, cuman ya gini, it's a part of my history juga Ya. gitu, jadi harus di-accept. Kalau ini yes or bye. Yes Kalau or bye. disuruh gitu lagi gue nggak Ya. mau gitu. Justru lebih muda sekarang ya. Kalau Iya, dilihat ya kayak iya, lebih muda sekarang. Kalau ini muka lu kotak banget ya Din. Masa sih kotak banget ya? Nah, ya, kayaknya memang ini nggak seslim sekarang ya. Kita punya aib-aib apa lagi sih Beb? Aduh. Coba lihat. Nih, ini kapan? Ini album kedua, ini kan album ketiga nih. Ya, Ini itu album yang ketiga nih ketiga. Gemintang. Ini Ya. album kedua tuh Sahabat Setia judulnya. Dimas Jai waktu itu. Ini lagi di set video klip. Zaman dulu tuh bikin video klip niat banget ya Din ya. Iya. Ini kan jadi tuh video klip Sahabat Setia nanti bisa dimasukin di sini. Ya. Itu tuh ada kursinya yang muter gitu ceritanya. Jadi kayak zaman-zaman retro gitu. Jadi kursinya gini, terus nanti pas di video klip dia muter. Tapi agak-agak Romusa zaman dulu tuh harus didorong sendiri. Pakai rel ya. Tapi zaman dulu tuh memang bukan hanya satu kebanggaan ngeluarin single atau album, tapi klip itu dulu soalnya di televisi itu dilombakan ya. Ada Jadi best bener, awarding, ada best kayak- awarding, best buat klip. Jadi gue tuh dulu inget ya, gue tuh awal karir gue itu kenapa bisa gong. ya? Iya, Iya. bisa. Ini dari mata air Cibubur. Langsung. Bukan dari sumur ya. Ih. Jadi Bukan dong, beda. Jadi itu dulu ya gue inget banget ya, kayak misalnya bikin video klip Reza Artamevia, itu dia bisa bikin hutan di studio. Aku tahu video klipnya, itu bagus banget. Yang dia sama Masaki Ueda ya, itu Iya, di hutan bisa gitu. Iya, iya. Terus ada juga video yang kayak air-air di dalam iya, studio. dia masuk ke gitu. air beneran. Iya, betul. Terus gue pernah yang gue amazed ya, gue dulu pernah video klip padi. Itu juga sama seniat itu juga. Iya benar. Dekorannya seniat itu. Iya benar. Iya sih, iya mungkin juga karena penyanyi nggak sebanyak sekarang gitu kali Ya. ya. Kalau sekarang kan kayak PH bikin video klip tuh udah kayak bener-bener tiap hari banget gitu syutingannya. Kalau sekarang tuh kayak daripada bikin video klip mendingan bikin musik lirik aja deh gitu ya. Iya, iya dan enggak sih sebenarnya. Jadi dua-duanya memang dibikin. Cuman kalau sekarang tuh ya mungkin karena pasarnya juga udah banyak banget gitu. Jadi agak saturated juga. Kadang-kadang orang ngerasa udah bikin video klipnya niat banget, terus ternyata nggak sebanding sama viewersnya gitu. Ya. Jadi modalnya, soalnya kalau zaman dulu kan peranan produser, label tuh Iya, kenceng banget TV, ya. Kalau sekarang segala lebih macam. mandiri ya, Din? Iya, kalau sekarang tuh ya banyak yang kayak ya udah kita konsepin sendiri, produksi sendiri. Kadang-kadang mungkin ada bete-nya juga kali Van orang-orang gini. Ya. Misalnya dia udah bikin niat banget, Ya. terus views-nya sedikit. Terus nggak Begitu ternyata bikin video pakai handphone doang Naik. gitu, Ya, ya, terus ya, naik ya. ternyata gitu. Jadi ada begitunya. Kalau zaman dulu kan karena apresiasinya tuh Ya. berbeda, jadi ya orang kayak diapresiasi seperti Ya, seharusnya. tadi kan Pak Mam sempat cerita kalau Andin itu berawal dari kompetisi Asia Bagus. Ya? Jadi waktu itu tuh usia berapa? Sebenarnya 13 tahun. Oh, 13 tahun. Muda banget itu Tapi pada waktu itu memang kamu alirannya memang udah pop-pop jazz gitu ya, Din ya? Iya, cuman waktu itu kan kayak nyanyinya tuh lagu tradisional gitu, lagu Janger Bali. Waktu itu kamu lihat ya waktu itu ya. Kamu umur berapa sih? Aku sekarang 39. Oh 39. Nyanyi Ih, Britney Spears. Nyanyi Baby One More Britney Time. Spears, Baby kan? One More Time. Lu nontonin tuh, Bang? Iya, terus Lucu. nyanyi Janger lagi terus keluar kan. Iya. Bestie aku nangis. Dia keluar. Jadi Asia Bagus ini sebelum ada idol-idolan ya, Iya, idol aja sebelum pertama ya. kali mungkin 2000-an ya. 2000-an ya. 2000-an awal ya. Iya. Iya. Terus Awal kalau dulu pertama. sebelum ikut kompetisi, kamu tuh belajar musik di mana, Din? Di Elva Music School waktu itu sama Bang almarhum Elva Seshoria. Oke. Itu dari kelas 6 SD.
Ya. Tapi baru ngeluarin albumnya kelas 3 SMP. 3 SMP. Gitu. Terus era-era penyanyi zaman lu dulu tuh siapa ya? Yang seangkatan banget nih, yang seangkatan banget tuh kayaknya Audi. Audi, Terus Rio Febrian, Rio ya. Rio lebih duluan ya? Glenn. Glenn lebih duluan juga kayaknya ya pastinya Itu ya. lebih Maksudnya duluan. debutnya Ya kalau gitu. kalau perempuannya siapa? Mungkin Shanti gitu Shanti. kali ya. Terus siapa lagi ya? Tapi kan kalau Shanti kan genrenya bukan yang pop kayak kamu kan. Kalau kamu kan ada Jessie-Jessie-nya iya, kalau Mbak gitu Shanti kan. disco gitu. Disco itu. Zaman dulu Pam. Oh. Kita zaman dulu, kita mah hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada. Karena Highlander lah Ivan pokoknya gila dia. Kita harus dari belum menyesuaikan. menjadi Ivan Gunawan aja dia tuh kalau jalan udah kayak gila ya diva gitu, rasanya gitu. Udah Kak. Gitu. Butik Haji Igun. Jadi Ya Allah. Ya kan setiap Dari orang dulu. punya perjalanan ya Din. ya. Heeh. Dan kalau aku ngelihat perjalanan kehidupan Andin ini dari musisi terus bagaimana Andin membangun sebuah keluarga yang menurut aku cara kamu parenting bersama suami itu memang tidak biasa dilakukan sama keluarga-keluarga lainnya. Kenapa? Kayak aku tuh ngeliatnya kayak lu tuh dari kecil anak lu tuh udah kayak mandiri banget. Terus gue lihat dulu lu juga lahir di bak mandi. Dia di birthing pool, Itu dua-duanya di bak mandi. Iya, tapi jangan bak mandi, Bak mandi dong. apa? Itu kan kolam Bathtub melahirkan. gitu, kolam Itu melahirkan. melahirkan. Oh, Ya, itu jadi bukan birthing bathtub. pool gitu. Itu tahun berapa tuh? Berapa tahun yang lalu berarti? Yang 8 tahun dan 5 tahun yang 8 lalu. tahun yang lalu kamu tuh udah memilih untuk lahir di air Iya, ya? water birth ya. Iya, itu pada waktu itu tuh apa yang membuat kamu akan ke di dokter kan udah enak bisa cantik pakai eyelashes ya kan? Apa yang membuat kamu pengen benar-benar menyatu sama Tubuh dan ya, tubuh, alam ya. gitu ya. Wah ceritanya panjang tapi sebenarnya awalnya banget waktu itu karena saking takutnya untuk melahirkan. Oh. Terus aku googling waktu itu cara melahirkan yang tidak sakit gitu. Iya. Terus banyak lah caranya begini sampai akhirnya nemu salah satu artikel dari almarhum Mas Reza Gunawan waktu itu Oke. yang melahirkan yang istrinya melahirkan dengan cara water birth Water gitu. birth, oke. Mbak Dewi Lestari. Ya. Terus akhirnya aku kontak Mas Reza karena udah kenal dari kecil Ya. gitu. Terus aku bilang, Mas Reza aku mau dong ngelahirin water birth, gimana caranya gitu, tolong dibimbing aku. Terus Mas Reza waktu itu bilang, kayaknya saranku sebelum kamu tuh tahu lebih dalam mengenai water birth, sebaiknya kita tahu dulu filosofi mengenai gentle birth gitu, Oke. supaya kamu bisa terhubung dengan badan kamu, Oke. dengan bagaimana tuh kayak kehamilan adalah sesuatu yang natural dari alam segala macam gitu, sampai akhirnya ya udah jadi selama 9 bulan tuh berusaha memberdayakan diri dengan berbagai macam pengetahuan tentang itu. Ya udah akhirnya melahirkan di air. Dan memang terbukti senyaman itu, Din. Nah, buat aku nyaman. Cuman Ya. kalau aku diminta membandingkan karena dua-duanya lahirnya water birth, jadi Ya. aku nggak Nggak tahu ada- nggak tahu pembandingnya gitu. perbandingannya. Ya, Buat ya. aku sangat nyaman karena apa ya? Memang keinginanku dan mungkin keinginan anaknya juga, karena kan kita mencoba untuk berkomunikasi terus gitu Ya. ya. Kayak waktu yang anak pertama itu aku kayak kok ada rasa kepengennya Mas Ipe yang nangkep anaknya gitu. Jadi Sampai lu akhirnya kepikiran selusup langsung tapi dipegang. rasanya maksudnya ada kayak intuisi Ya. begitu gitu. Ya. Terus yang pas yang kehamilan kedua pun juga seperti itu. Jadi kok rasanya kayak ada intuisi anaknya tuh kepengen aku yang nangkep gitu. Kejadiannya yang mana? Iya begitu. Jadi yang Begitu. anak pertama Mas Ipe, anak kedua aku gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh kalau gue suka lihat bukannya suaminya posisinya di air juga tapi di belakangnya ya. Iya Yang jadi dari itu belakang bisa gitu. beda-beda sih. Maksudnya posisi ketika orang melahirkannya pun bisa terlentang, bisa nungging, bisa nggak semuanya sama. Nggak semuanya Nggak semua sama sama. karena kayak kita tuh di situ diajarkan untuk mengikuti ritme tubuh gitu loh. Kalau dengan kamu kayak kembali ke alam gitu kan. Sekarang anak-anak berkembangnya seperti apa? Anak-anak itu kalau yang aku lihat ya, aku tuh sama Mas Ipe sama-sama berusaha untuk memfasilitasi mereka supaya mereka tuh tumbuh menjadi dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi terbebas dari projection atau kayak keinginan ekspektasi orang Ya. tua yang belum selesai gitu, tapi Ya. kemudian diproyeksikan ke anak gitu. Jadi kita sama-sama berusaha supaya
ya anak-anak ini bisa menjadi diri autentiknya mereka gitu. Mereka juga cukup mandiri dan ya kita masih ajarkan terus untuk bertanggung jawab terhadap berbagai macam hal yang mereka lakukan, pilihannya dan yang lainnya gitu. Jadi customer Andin ini termasuk seorang ibu yang ngerawat anaknya tanpa bantuan babysitter. Iya. Iya kan? Makanya lumayan nih kalau lagi Lumayan. demam-demam Kalau kayak lagi gini. kayak berasa banget ya Din. Jadi kayak semuanya dikerjain sendiri sampai ini aku ada foto ya. Apa tuh? Ini sampai masuk dapur rekaman aja anak ngikut ya. Iya bener. Oh ini tuh waktu ini lagu apa, Din? Tabi. Ini aku rekaman lagu Anakku Sayang waktu itu lagi pandemi sebenarnya. Jadi anakku yang kedua lahirnya pas pandemi 2020 gitu. Dan waktu itu juga aku udah mempersiapkan lagunya sebenarnya sebelum dia lahir, tapi setelah dia lahir akhirnya baru sempat rekamannya pun di rumah gitu. Jadi waktu itu nih dia lagi nyusu kayaknya deh nih. Jadi mau jadi antara geli-geli endul sama lagi ini pun ya. Ini juga lagi jadi juri di salah satu stasiun TV. Terus ya ini anak tetap dibawa. Aku merasa ini tuh salah satu hal yang paling berat waktu itu karena ya udah terima kerjaannya duluan tanpa aku ngeh gitu bahwa oh ternyata di syutingnya juga live dan segala macam. Jadi ya di backstage harus tetap nyusul. Jadi kalau pas dari abis lahir, dari kehamilan, terus lahir sampai anak sudah cenderung besar, itu semuanya sendiri kerjaannya memang sengaja Andin pending atau enggak sih, kerjaannya jalan aja gitu? Sambil jadi benar-benar kayak anak bule, kayak orang bule deh ya. Jadi ibarat kata lu tuh hidup berempat aja gitu ya? Iya, di rumah ada ART, tapi kalau untuk babysitter yang megang anak memang nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi kita waktu itu sempat ada wacana seperti itu, kayak kita hire kali ya gitu. Tapi ternyata sampai kita jalaninnya ternyata bisa deh gitu. Waktu eranya menyusui tuh misalnya, nyusuinnya juga langsung kan. Jadi aku nggak perlu mempersiapkan berbagai macam hal. Kalau misalnya kayak sekarang kan ibu-ibu pumping gitu. Iya, enggak. Jadi kamu langsung aja gitu. Jadi kalau ini templok gitu kan. Temanya konsepnya dine in, Beb. Dine in. Langsung templok gitu. Nah itu kan waktu anak pertama sampai 2 tahun 3 bulan. Jadi kalau terus kebetulan kita juga pas anak makan, mereka kita ajarkan untuk makan sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh makan sendiri di usia berapa? 6 bulan. 6 bulan bukan masih nyusu ya, Din? 6 bulan kan udah MPASI. Oh, udah mulai. Jadi begitu mereka MPASI, jadi ada satu method namanya baby led weaning, di mana anak itu yang makan sampai belepotan mau Iya, betul. Makan buah naga sampai kayak digigit zombie. Iya, betul. Ya kayak gitu. mereka. Awalnya memang seperti itu gitu. Tapi kan lama-kelamaan kita mencoba untuk setiap kita makan kita ajak makan gitu. Jadi kita makan dia kita ajak makan. Jadi lama-lama dia juga bisa belajar dari cara orang tuanya makan dan yang lainnya gitu. Ya gitu sih. Kalau Andin nih termasuk anak mama nggak? Anak mama nggak ya? Kayak sebagai anak sulung enggak sih Van kayaknya. Enggak, Tapi kalau dulu kan waktu awal-awal nyanyi nyokap selalu nemenin. Selalu ikut. Kan? Ya. Sampai sekarang pun juga maksudnya ibuku tetap jadi my go to place kalau misalnya harus mama gitu ya. Dan kalau harus curhat segala macam. Cuman kayaknya kalau dibilang anak mama kayaknya itu lebih ke anak bungsu yang kayak gitu ya. Kalau mama itu tinggal sama Andin? Tinggal sama aku. Jadi kalau misalnya apa-apa ya tetap pertolongan pertama P3K-nya tuh mama gitu ya? P3K-nya mama, iya. Kalau anak sulung tuh berarti di rumah ada berapa keluarga? Gimana? Kalau anak sulung tuh berarti anak berapa? Pertama. Kamu punya dua adik. Punya 2 adik. Punya 2 adik. Jadi kalau di keluarga yang ditarik suara cuma Andin aja? Iya, adikku yang kedua dia tinggal di luar. Yang ketiga diplomat. Ih, gemes banget. Udah tugas-tugas gitu? Udah tugas-tugas gitu. Gemes Jadi di banget. luar, sekarang lagi di sini dulu, nanti keluar lagi gitu. Oke, ini ada foto juga ya, Pam. Ini ada foto yang Apa sih? Oh ini my tahun God. lalu ya? Ini tahun ini. Tahun ini ya. Pak. Jadi ini merayakan pernikahan 10 keberapa? tahun. 10 tahun. Wow. Aku tuh inget banget dulu tuh kawinan Andin tuh cukup memorable on fashion menurut aku karena zaman dulu belum banyak orang yang kawinan rustic. Kamu rustic ya? Terus pakai Itu rustic bener-bener rustic beneran ya. Maksudnya tuh kayak
pernikahannya kayak di tengah hutan, terus semuanya tuh kita siapin sendiri karena pada saat itu karena belum ada pernikahan yang konsepnya rustic, jadi nggak ada hal-hal yang bisa disewa yang konsepnya rustic gitu. Jadi semuanya kita bikin sendiri, sendoknya bikin sendiri, piringnya bikin sendiri, mejanya bikin sendiri gitu. Itu kalau nggak karena Rama Dauhan dan Mel Ahyar yang membantuku, nggak mungkin kejadian. Nah kalau misalnya ini di perkawinan keberapa ini kemarin? Ini ke-10, jadi di pernikahan ke-10, tahun ke-10 ini kita ngerasa kayak, kayaknya we should celebrate this gitu, karena pernikahan itu kan bukan sesuatu yang otomatis gitu loh, bukan sesuatu yang ya udah juga cukup panjang. Bukan yang kayak ya udah jalan autopilot gitu kan, enggak. Itu kita usahakan gitu setiap hari. Jadi sebaiknya memang kita rayakan sebagai bentuk we did it gitu, ada rasa begitu gitu loh. Dan ini pada waktu ini konsepnya apa nih? Rustic lebih modern ya? Iya, ini rustic lebih modern, nggak jauh-jauh juga di puncak. Ya. Terus kita kemarin kayak sempat vow exchange juga sama kayak waktu wedding, tapi sebenarnya nggak di renew juga karena vow-nya tuh ya sama, cuman mungkin kita lebih banyak refleksi gitu ya, kayak apa sih yang kita jalanin ke belakang dan di depannya nanti akan seperti apa. Jadi kayak pembacaan ulang buat ngingetin juga. Iya. Ini juga lucu banget. Itu terus Kawa baca puisi, dia nulis puisi. Dia nulis puisi. Kamu minta atau dia bikin sendiri? Iya, jadi aku minta karena kemarin ini dia tuh sempat bikin puisi di sekolahnya, dia sempat baca dan lucu gitu. Terus aku bilang, kamu mau nggak bikinin puisi buat aku sama bapak gitu. Terus dia bilang, mau aku bikin gitu. Terus dia bikin, dia bacain dan terharu banget. Bacanya tuh bener-bener super lantang banget. Bacanya. Iya, apa ya? Pelangi bunga keluarga gitu, lucu banget. Ya Allah. Seru ya kayak. Awa udah gede banget dia. Van banyak banget, Van ini. Banyak. Sekolah ini kan kerja sama Mas Nepi. Oke. Oh gitu. Iya. Kertasnya nggak ada yang ini. Nggak ada yang lebih Nggak ada bagus. yang Memang apa dia emang gitu ya. gini-gini. Kalau kertasnya emang begitu-begitu. Emang ini. Din, aku dulu juga sempat denger ya, katanya dulu kamu tuh sempat punya trauma pernah di abuse gitu. Itu sebelum Mas Ipe? Sebelum lah. Sebelum. Gue kayaknya di abuse banyak sih kayaknya sepanjang pacaran gitu ya. Maksudnya yang abuse-nya fisik mungkin sekali. Kemudian yang verbal berkali-kali. Verbal tuh bilang jelek lo gitu. Ngatainin tuh memang gitu. Ngatain kayaknya jelek enggak, cuman kayak kebun binatang iya gitu. Terus ya yang parah-parah gitu lah. Jadi pas ketemu Mas Ipe tuh lo harus bener-bener kayak nggak mau mengulangi dengan semua kejadian yang pernah lo alamin gitu, Din. Iya, dan sebenarnya tuh waktu awal banget ketemu sama Mas Ipe, kayak nyokap gue tuh pernah ngomong gini, kayak dia tuh kan ngelihat Mas Ipe baik banget nih gitu. Jangan baiknya bohongan deh gitu ya. Enggak, justru dia takut banget. Zon aja. Enggak kan karena dia sering disakiti. Iya. Takutnya maksudnya, drama apa lagi nih gitu emaknya kan. Kayaknya gini loh, jadi kayak pola hubungannya tuh dari dulu misalnya kayak disakitin terus gue lari ke yang lain. Terus ternyata disakitin lagi gitu, terus gue lari lagi gitu. Jadi karena yang Mas Ipe ini kayak super baik banget, nyokap gue tuh takut banget Mas Ipe tuh kayak jadi pelarian gitu. Ya, malah elunya malah jadi kurang ajar ke Mas Ipe-nya. Kamu beneran nih, tapi kamu ini dia jangan sekedar jadi pelarian dan kamunya juga jangan nyakitin dia gitu-gitulah kira-kira. Tapi Kak kan tadi Kakak bilang sering disakitin dari mantan ini lari ke sini ternyata disakitin lagi. Pernah nyalain diri sendiri nggak sih kalau kayak gitu? Enggak, gue waktu itu ngerasa gue jadi victimnya. Tapi ternyata sepertinya pola itu ketika berulang kan berarti kita juga harus reflect back ke kita gitu. Jangan-jangan kenapa gitu. Nah, pada saat guenya berubah, ternyata hubungan gue pun berubah gitu. Tapi itu gue harus bener-bener sampai jurang ke titik paling bawah, sampai kayak ada kepengen kepengen nggak usah nyanyi lagi, kepengen sampai di titik itu, sampai gue tuh udah kayak ya doanya gue ke Allah pun berubah gitu. Tadinya kan gue selalu kepengen yang kayak gue kepengen punya hubungan yang begini-begini gitu. Gue kepengen specifically kepengen sama dia tapi begini gitu. Lama-lama gue udah
ya Allah terserah, gue udah berserah nih gitu, udah nggak tahu lagi karena udah kepengen nggak ada aja di dunia ini rasanya gitu. Sampai segitunya Din ya? Iya, cuman akhirnya doanya tuh ya udah apapun yang terbaik untukku deh gitu. Kalau Baru Mas kayak Ipe datang waktu aku tuh Masya Allahnya nggak pernah Allah kasih trauma yang buruk ya Din. Jadi kalau misalnya kayak kenangan buruk kayak gue merem terus gue keingetan gitu tuh nggak pernah. Gitu. Tapi kalau lu tuh mana nyata sampai disilet, sampai yang kayak sampai disakitin, sampai ditonjok biru-biru. sih sebenarnya. Kalau silet enggak, tapi dipisok gitu. Astagfirullah. Pakai Buah pisau. kali ah. Pakai pisau. Ya Allah. Ditonjok iya waktu itu, terus jadi kayak bener-bener aduh, makeup artisku waktu itu tuh tahu banget kayak pas nyanyi karena ini kan biru nih, ini udah Padahal harus belum di cover. menikah ya, Din, ya? Untung lagi zamannya krayolan dulu, Iya, jadi yang tebal, tebal kayak tembok banget, ya. iya. Tapi pada waktu itu kan belum ada pernikahan ya, tapi Belum. tapi pacaran aja udah kayak begitu ya. Iya, gue udah berusaha kabur, terus ya balik lagi gitu. Digigit pukul pakai apa? Kunci mobil ya, kunci mobil. Itu kalau kayak Kunci gitu, mobil yang buat kunci setir. itu kalau kayak gitu emang setelah kejadian itu sengaja kamu bercerita supaya itu juga salah satu bentuk healing. Bercerita ke siapa? Nggak kan beritanya keluar kalau lu pernah. Oh, beritanya keluar setelah puluhan tahun kemudian, setelah gue udah nikah sama Mas Ipe. Iya. Pada saat itu sih, ya akhirnya kan Tabu karena juga kali pada waktu itu ya betul, kayaknya. terus kan kayak misalnya cerita ke nyokap akhirnya gitu ya, karena dulu bohong gitu, misalnya kayak pulang bengep gitu, terus nyokap nanya kenapa gitu, nggak jatuh gitu, atau pokoknya apalah gitu, cuman nyokap juga udah feeling, tapi ya urusan anak gue juga kalau dia berbohong gue nggak mungkin ngaku ya gitu kan, nyokap gue juga mikirnya gitu, tapi at the end of the day akhirnya cerita, Mas sebenarnya aku selama ini bohong gitu, aku sebenarnya ngalamin kekerasan. Aku juga nanya nih perlu nggak sih kayak aku dilaporin ke polisi segala macam. Setelah beberapa tahun tuh gitu. Enggak langsung. Oh, Cuman oke. mamaku bilang kayak udahlah Udah gitu, lah, ikhlasin kayak aja lah. yang penting udah nggak usah ketemu lagi gitu, kamu move on aja. Tapi kalau dari kejadian-kejadian kisah-kisah gitu, Andin laguin nggak? Ada nggak terinspirasi bikin lagu pada waktu itu? Ada. Jadi kalau kayak kamu gitu, Din, kamu tuh bikin lagu sendiri juga nggak? Bikin. Jadi Bikin kadang kata-kata sendiri ya gitu? bikin. Kadang bikin, kadang enggak gitu. Jadi apa namanya? Ya pokoknya kalau aku mau bikin, aku bikin. Oke. Tapi Gimana? itu udah masa lalu ya. Tapi ya sebenarnya ini bisa jadi pelajaran juga buat kita. Ya kan, karena yang namanya sekarang kita menjalin relationship sama orang, terkadang sekarang kan sekarang tuh permasalahan lebih gila lagi, khususnya permasalahan finansial kan. Orang-orang tuh pada gampang pinjam online lah, segala macam ini terus stresnya, tingkat stresnya kan lebih tinggi. Jadi untuk melakukan kekerasan kepada pasangan tuh kemungkinannya jauh lebih tinggi gitu dibandingin mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan, Din? Iya. Dan sekarang mungkin kayak bukannya dulu tuh lebih sedikit ya, tapi sepertinya dulu nggak keluar ya berita-beritanya. Sekarang orang mudah speak up dan sekarang dikit-dikit viral kan. Betul. Kalau dulu lo udah ada Instagram, udah ada TikTok kan mungkin juga jadinya gong kan. Iya. Ya, sama Gitu. dulu kayaknya mungkin tabu buat cerita ya. Tabu buat cerita. Kalau sekarang kan kayak kasus kayak gue tadi lebih baik diceritain gitu. Langsung woman support woman, Beb. Kalau sekarang empowerment. Iya, gitu. zaman dulu sih gue bener-bener malu sih kalau datang ke kampus terus tiba-tiba ada yang luka atau gimana tuh malu banget. Ya, sekarang kita mau seneng-seneng ya. Sekarang kita mau seneng-seneng ya. Kita mau seneng-seneng karena tanggal 15 besok ini bakal ada konser dari Andin yang berjudul Suara Asmara. Bukan suara Gimana? asmara. Suara Asmara. Suara Asmara. asmara. Kenapa ngambil namanya itu? Ya. Karena gue emang sengaja nggak pengen ada kata-katanya di KBBI. Jadi kalau orang googling Suara Asmara punya Andin dong. Tapi basically itu adalah gabungan dari suara dan asmara. Suara yang keluar selama ini itu ya dari hati, dari cinta gitu. Ini konser keberapa, Kak? Konser kedua. Konser kedua. Kalau ketiga kalau sama yang waktu pandemi. Jadi konsernya ini tuh kamu mau bawa kita ke situasi Andin yang seperti apa?
Jadi aku mau membawa orang tuh masuk ke dunianya Andin gitu, Ya, Van. ya. Jadi kalau ditanya dunianya Andin tuh selama 25 tahun terakhir di Ya. industri musik tuh kayak apa, itu cukup berwarna. Berwarna karena Andinnya sendiri tuh kan berada di fase yang beda-beda. Dari waktu SMP, SMA, kuliah, terus nikah, punya anak, itu fasenya beda semua. Sehingga ceritanya pun jadi berbeda. Terus kalau dilihat dari genre musik juga beda banget. Ada yang jazz, Yes. ada yang R&B, ada yang pop, ada yang hip hop, Ya. dan lain-lainnya gitu. Ya. Kemudian dari segi fashion juga evolving terus gitu, Ya. dari yang tadinya gimana dan bagaimana. Jadi aku ngerasanya sih aku dari musik maupun fashion tuh cukup bunglon gitu loh. Ya karena Andin ini kan customer termasuk mungkin aku bisa bilang sebagai Indonesian fashion icon ya. Jadi maksudnya kayak kita tuh teman-teman desainer tuh seneng menjadikan Andin sebagai korban kita gitu. Untuk pakai, Din pakai dong ini kayaknya lucu deh di lo, Iya, tapi pakai dong seneng ini juga, gitu kan. seneng Ya, banget ya, gitu. Nah, yang menarik dari konser ini Van nanti tuh akan dibagi menjadi 4 act gitu. Oke. Jadi kayak Lady Gaga kemarin Ya, kan ya, juga ada babak-babaknya. act-actnya gitu Ya, ya, tuh. ya. Nanti ada act 1, act 2, act 3 dan act 4. Nah, setiap act-nya tuh nanti kayak dunianya tuh berbeda-beda gitu. Jadi bisa bilang kita kayak nonton teater juga gitu dong, Din? Ada, cuman nggak ada dialog gitu ya. Semuanya musik. Cuman setnya. Cuman setnya dan cara berceritanya gitu. Ya. Terus kalau misalnya penyanyinya siapa lagi selain kamu? Kamu ajak Ada siapa ya. aja? Jadi nanti tuh kan kalau gue kepinginnya tuh memang kayak ini konsernya going back to the roots gitu Ya. ya. Jadi akhirnya berkolaborasi sama Tohpati Jazz Orchestra. Oh, jazz orchestra. Jazz orchestra. Baru denger nih gue nih ya. Kayak Iya, kalau karena tadinya ini- kan apa light orchestra atau Iya. ini jazz orchestra. Gue juga ngerasa memang sepertinya belum pernah sih kayak jazz orchestra ini dijadikan kayak lini utama di dalam sebuah konser besar gitu. Ya, ya. Biasanya kan di festival jazz atau kalaupun iya mungkin nggak jazz gitu bentukannya, tapi ini tuh ditampilkan di depan oleh penyanyi perempuan gitu. Gue ngerasa kayaknya udah saatnya nih. Nah, yang menarik tuh jazz orkestranya sendiri nanti akan berkolaborasi dengan musik-musik lain. Ya. Jadi nanti kan akan ada Indra Lesmana, akan Oke. ada Vina Panduwinata, akan Ya. ada Diskoria, Oke. ada Wijaya 80 dan White Chorus, di mana mereka semua nih musiknya beda-beda banget. Ya. Gitu. Jadi ada diskonya, ada teknonya. Tapi sebenarnya line up penyanyinya memang agak nggak biasa ya. Iya, Iya karena kan, gue agak ngerasa nggak biasa kayak, ya. guenya sendiri kan juga apa ya? Ada Ada Andin tuh kayak layernya juga ada banyak ya, gitu. Kadang ya. nyanyi disco, kadang bisa kayak agak elektro gitu, kadang ada R&B-nya, kadang ada jazznya, popnya gitu. Nah, kan ini kan kakak sendiri kan cerita nih, layernya banyak. Sementara kan rootnya tuh dari jazz dulu Iya. awalnya kan. Iya. Pernah nggak sih Kak kayak dibully sama gitu kayak lu tuh nggak jazz, ternyata lu tuh pop kayak gitu-gitu. Iya, pernah. Jadi waktu pertama kali nyanyi, gue tuh bisa bilang sebenarnya dunia musik di Indonesia tuh belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayak semuanya bersahabat, Ya. semuanya saling suportif Ya, gitu ya. ya, welcome antar generasi Ya. gitu kan. Kalau dulu tuh bullying. Senioritas tuh dulu Iya. terasa banget. Iya. Karena kan dulu kan lagunya juga My Funny Valentine kan. Iya, hits banget betul. kan. Jadi senioritas di industri musik itu tuh sangat kerasa banget. Oh iya. Gitu. Ibarat kata lu mau kalau ketemu juga gitu sampai gitu Iya, banget gitu ya. bener. Ini juga harus begini gitu. Iya, Kalau anak bener. sekarang kan anak sekarang mau lewat depan lo ya lewat aja gitu ya. Iya. Lu nggak kenal ya nggak negor ya terserah deh gitu ya. Nggak kenapa-kenapa Nggak juga, kenapa-napa juga, gitu. gitu kan. Tapi kalau zaman dulu sih lumayan sih Ya. gitu. Jadi senioritas betul, Van. Jadi kalau misalnya ada ya kayak kita masuk sekolah aja gimana sih kayak oh ada yang junior. Ya, sebenarnya itu Tunggu bikin- deh gue gembleng dulu Ya, gitu, itu rasanya gitu. Bikin kita tuh kayak belajar untuk respect orang lain juga sih sebenarnya pada waktu itu ya. Kalau Iya. sekarang kan anak sekarang kan ada kebablasannya juga kan Din kayak walaupun kita gap usianya jauh gitu kan, seniornya jauh gitu tapi kayak mereka tuh kayak terkadang nih mohon maaf kalau misalnya aku bilang ya kayak merasa kita sama gitu. Padahal kan nggak sama gitu. Kalau di fashion gitu juga, Van. Kalau di fashion kebetulan aku orangnya nggak terlalu begitu Mikirin juga. Aku nggak terlalu juga, mikirin. iya. Justru aku tuh seneng sekarang ini menjadi jembatan buat orang untuk bisa
terdengar dan bersuara. Gitu. Jadi kayak misalnya lo desainer dari Bandung atau dari Surabaya yang lo nggak punya Belum akses ke punya Jakarta, platform. gimana caranya kita yaudah yuk terbang bareng lo di sayap gue ya gitu, kita kerja bareng. Keren banget. Kayak gitu Memang sih. seharusnya gitu Ya, sih ya, menurut ya. gue. Iya. Cuman dulu bully dari yang paling parah tuh sampai kayak gimana, Kak? Jadi yang paling parah waktu itu gue masih 14 tahun kan waktu awal nyanyi, terus lagi ada acara TV, terus live di TV. Nah, sebelum live itu ada commercial breaknya, jadi kita udah standby di tengah gitu kan. Gue udah standby nih di tengah, lalu dari belakang kayak, woi, ya nggak bisa nyanyi loh, inilah, pokoknya ada bego, goblok Masih gitu-gitu hidup lah. orangnya sekarang? Enggak sih. Ya namanya Haji Igun kan juga suka ngerumpi juga ya kan. Gosip dijahit jadi satu. Makanya sebenarnya kalau ya pada akhirnya kan gue juga tahu bahwa itu kan senioritas gitu Ya. dari beliau gitu kan. Jadi buat gue oh ya it is what it is gitu kali ya, emang harus dijalanin aja kali ya gitu. Tapi setelah itu kan justru oh ya udahlah. Atau setelah itu jadi teman. Setelah itu kan gue nangis-nangis itu, gue nangis-nangis ke almarhum Bang Elva waktu Oh itu. gini gitu. Bang, aku gini gitu karena nyanyinya pun akhirnya pas live tuh sambil nangis. Nangis. Oh iya? Padahal lagunya nggak sedih-sedih amat. Lagunya sedih Oh, emang sedih. alhamdulillahnya. Jadi penghayatan nyambung ya. ya. Jadi lagunya tuh kan My Funny Valentine. Gue tuh nyanyinya inget banget kayaknya. My Funny Valentine. Gitu nyanyinya. Kayak sedih, takut, trauma gitu. Rasanya tuh nyampur-nyampur dan abis itu nangis blar di backstage sambil telepon gitu ya. Telepon ke almarhum Bang Elva. Terus almarhum cuman bilang gini doang, Din, jalan kamu nih masih panjang banget ke depannya. Iya. Kamu baru ketemu satu orang yang seperti itu. Nanti ada lagi nih another dia lagi gitu. Ada lagi another dia lagi yang mungkin lebih parah lagi. Ya kuat-kuatin aja. Maksudnya udah nyemplung ke industri ini, nggak ada, there's no way back. Sebenarnya positifnya mungkin apa yang diomongin juga ya emang gue belum sebagus lo nyanyi sekarang kali nggak sih pas 14 tahun yang lalu kan. Gue juga iya mungkin ngerasa Positifnya beberapa kan orang gitu sih kalau kan. gue kalau ngelihat dulu gitu kayak mungkin sotoy banget. Mungkin sih kita udah anak so iye gitu. dengan gaya Kali ya, gitu ya kan. Kita udah so iye banget tapi menurut orang tuh belum iye gitu, Iya, kan? iya, kayaknya Tapi pas sih udah ngeliat oh iya ternyata ya ambil positifnya aja Din. Iya. Gitu. Nah, konser ini kapan sih? Konsernya 15 November. Aduh, beberapa hari lagi. Jadi khusus nih untuk customer Igun ada 2 tiket yang bisa kalian kasih. Jadi gini, kalau aku kasih 4 tiket buat 4 orang kan datang sendiri-sendiri kan nggak lucu ya. Jadi aku mau kasih untuk 2 orang, masing-masing dapat 2 tiket dari Andi. Jadi couple dong. Jadi couple bisa nonton, Oh my tapi God. persyaratannya adalah kalian harus komen seseru mungkin di kolom komentar, dan nanti apabila tiketnya udah dapat, kalian harus bikin postingan wajib. Ya. Karena aku nggak mau kalian nggak datang atau kalian memang postingan pada saat konsernya. Iya, postingan pada saat konsernya memang gini, Aduh. guys, ini aku dapat tiket dari Butik Haji Igun gitu. Jadi aku pengennya kayak gitu. Ponco bisa dilakukan, Ponco? Oke, Jadi bismillahirrahmanirrahim. 1 tiket pasang aja ya kayak 2. 2 tiket. Dua. Jadi ada Buat aku. ya lu lain lagi ceritanya. Ada pasangan nggak? Sepatu aja ada pasangannya, Pam. Ah, salah kan gue. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen namanya Talk to the Mannequin ya. Talk to the mannequin. Talk to the Mannequin. Oke, are you ready? Are you ready? Kita kesini dulu ya. Oke. Oh. Lagi sakit ya. Ih, jadi gue jadi pengen nangis. Sakit ya? Iya, karena lagi sakit. Sekhawatir itu ya Andin sama anak-anak ya. Sekhawatir itu. Ya. Aku dengar katanya demamnya cukup tinggi dan kamu tuh biasanya kalau anak sakit memang ngurusnya langsung sendiri ya Dini? Mau bilang apa sama anak-anak? Ini mana waktu-waktu genting. Iya, Mama lagi harus so much, Pam. Mama lagi harus bener-bener Iya. persiapan konser, kalut, tapi Allah kasih cobaan lagi anak-anak sakit. Iya, gitu deh. Mau menguatkan anak-anak seperti apa, Andin? Iya, Kawa sama Tabi cepet sembuh ya.
Cepat sembuh insya Allah, Ibu doain dari sini. Maaf banget Ibu, hari ini kan mesti kerja tadi, tapi udah peluk cium kalian semua dari tadi pagi, udah melukin semalaman juga. Aku mau bilang terima kasih banyak karena di dalam persiapan konser ini kalian tuh anak-anak yang luar biasa, pengertian dan suportif banget dalam apa ya, mensupport Ibu. Semoga nanti pas konser udah bisa sembuh. Amin. Support mereka berdua tuh kayak menuju konser, mereka se-excited apa, Din? Excited banget Ivan, ya Allah. Kayak kemarin tuh berapa minggu lalu gue tuh kan juga sempet nangis gitu ya di rumah karena kan nggak semua hal berjalan sesuai rencana gitu kan. Ada lah gitu-gitunya Ada ya. lah pasti gitu. Guenya juga mungkin ngerasa tense banget gitu. Terus gue nangis pas di living room. Terus kawan nanya, Ibu kenapa gitu. Ibu sedih banget gitu. Sedihnya kenapa? Enggak, ini tentang konser. Kenapa konsernya kok sedih gitu. Iya, ada sesuatu yang berjalan nggak sesuai ekspektasi Ibu lah gitu. Terus dia usuk digambar gitu. Ternyata dia gambar panda lagi bawa hati gitu. Terus dia bilang, Ibu this is for you. Udah nggak perlu sedih lagi katanya. Gitu. Terus apa ya? Ya lucu aja kayak tiap hari tuh gimana ya? Selain dari mereka tiba-tiba jadi nyanyiin lagu-lagu gue gitu setiap hari. Kalau gue pergi pagi udah segala macam udah makan apa, Ibu pergi dulu ya gitu. Udah sayang gitu. Itu mereka tuh bener-bener, Ibu good luck ya meetingnya atau good luck ya acaranya. Pokoknya semoga berhasil, semoga sukses gitu. Itu mereka nganterin sampai kayak balkon gitu. Ya atau di depan mobil, dadah Ibu, good luck meetingnya, berhasil, bismillah gitu-gitu. Jadi apa Jadi kayak ya? dapat energi Dapat dari energi anak yang ya. kayak besar banget gitu. Jadi ya. Terus kamu tadi pagi mau syuting ini ngeliat yang satu masih di tempat tidur, yang satu harus pisah kamar. Iya. Jadi yang satu Tadi bapaknya yang handle. Iya, karena Kawa tadi sama Mas Ipe tidurnya, aku sama Tabi karena Tabi udah cukup mendingan Ya, gitu. biar nggak Terus, parah lagi. Mas Ipe-nya pun sakit juga Ivan. Jadi tadi aku nggak bisa bilang dadah juga ke dia karena dia juga masih tidur, tapi Kawa di sebelahnya. Terus tadi aku bilang, Kawa, kamu mau apa pagi ini gitu, biar aku ambilin atau aku beliin gitu. Ya. Aku cuman pengen dipeluk Ibu aja gitu. Tuh tadi aku pelukin gitu pagi-pagi. Ya gitu deh. Ya tapi sebenarnya kan biasa kalau mau konser ada hujan, bisa ada pelangi. Insya Allah, Ya amin. kan? Amin. Ya sama halnya seperti ini ya, ini kan kerikil kalau nggak ada begini-begininya kayaknya nggak bakal jadi sebuah kesuksesan yang bagaimana gitu ya kan. Tapi balik lagi bahwa peran anak-anak di sini juga menjadikan sumber energi, sumber cinta juga buat kamu karena kamu di atas panggung, kamu bisa melakukan banyak hal juga karena energi dari Tanya anak-anak dari juga. mereka tuh kayak inspirasiku untuk banyak sekali hal sih. Best. Keprok-keprok jangan males. Oke. Nah, Kayak apa mirip nih? kan Van? Kayak apa nih dia kecil? Nyanyi mulu gitu, ngeselin Nyanyi gitu. mulu, Van, ya Allah. Dikit-dikit mau nyanyi, dikit-dikit mau naik panggung gitu, Din. Ini tuh kayaknya zaman-zaman gue lagi nyetel Laserdisc-nya. Zaman dulu Laserdisc. Laserdisc-nya New Kids on the Block kayaknya. Gue inget banget kayak, karena mungkin masih ada rekamannya ya, bokap gue masih punya rekamannya nih, si Andin kecil. Oh, bokap tuh suka nge-shoot video Banget, pakai itu, pakai- bed apa video. Iya, handycam. Handycam, gemes. Jadi VHS gitu masih ada. Di setelin Laserdisc. Terus kasur tuh pokoknya jadi panggung gue. Kayak gue kayak New Kids on the Block juga nyalam-nyalamin penonton. Oh, nyapa-nyapain penonton. Rasanya gitu. Kayak, iya ya. Ini gue juga baru keinget sekarang nih. Iya tuh kayak
ternyata cita-cita itu udah ada dari kecil banget afirmasi gitu. kamu kecil dulu. Iya. Jadi mau nangis lagi. Ini gua kenapa? jadi ya balik lagi memang kita itu bisa berada di panggung sekarang. Ini gue juga ada gila-gilanya juga, Din. Gue kalau di mobil gue suka dada-dada gitu. Iya. Akhirnya Suka jadi Krisdayanti dulu. Nggak usah disebutin kan udah aja saya. Iya kan? Iya. Ya tapi setiap orang punya proses nggak sih, Din? Iya benar. Iya kan ada proses Pasti ada prosesnya. yang akhirnya pas giliran kita di atas kita bisa memilih. Proses ini kayaknya udah cukup. Kita pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Ya kan kita bertumbuh terus, Van. Ya. Pasti kita bertumbuh, berkembang dan insya Allah ke arah yang lebih Ya, baik amin. selalu. Kamu mau bilang apa sama Andin kecil? Andin. Ceritain dong kamu mau konser. Dulu aku tuh selalu manggil diriku tuh Mbak Andin. Mbak Andin. Jadi manggil Mbak Andin tuh mau ini gitu karena aku punya adik-adik kecil dua gitu. Hai Mbak Andin. Kita mau konser. Barengan. Jadi yang konser mungkin bukan hanya aku sendiri, tapi kamu juga. Ini konser kamu juga. Konser yang selama ini kamu bayangin, yang kamu selalu mimpiin, yang kamu cita-citain dari kecil. Kamu bisa bertahan 25 tahun jadi penyanyi. Dan semoga masih terus sampai nanti. Gemas. Tetap jadi Andin kecil ya. Yeah. Oke. Aku pun terhura. Ini kayak menyedihkan semua ya. Tahu kan ada Mas Ipe juga. Si ganteng. Kok gue ngelihat hidup lo tuh cuma nama Mas Ipe sama anak-anak gitu sih, Din? Kok nggak kayak lu tuh punya temennya sih, Din? Punya dong. Kayaknya gue nggak pernah lihat lu posting Sama temen-temennya. Lu main sama siapa, kumpul di mana, Ya, geng. Kayaknya nggak ada, Din. Ya ada, pasti ada. Cuman geng gue sendiri juga pasti kan punya prioritasnya sendiri-sendiri ya gitu. Terus kayaknya ya mungkin nggak sesering itu juga pasti sekarang setelah gue punya anak-anak, setelah gue sama Mas Ipe gitu. Dan kalau misalnya lo tanya gue mainnya tuh gimana, gue ngerasa sih masa muda gue itu mainnya tuh sangat pol. Jadi cukup lah gitu ya kita. Kayaknya sekarang tuh gue nggak ngerasa kayak mungkin once in a while boleh gitu, tapi gue nggak terus main tiap minggu gitu. Itu enggak sih, sama sekali enggak. Mas Ipe ini sosok suami yang seperti apa? Mas Ipe tuh temen buat gue ya. Temen hidup. Jadi mau nangis. Soalnya kemarin tuh Van, gue tuh sempet nanya gitu ke dia gitu ya, kayak beberapa waktu lalu, baru seminggu yang lalu sih kayaknya. Gue sempet nanya, ya gara-gara lagi lihat podcast banyak dan segala macam gitu. Sebagai seorang istri pengen juga kepo-kepo juga gitu nanya ke dia. Dia juga waktu itu baru bangun tidur gitu. Terus gue nanya, sayang, kamu kalau misalnya ditanya sama orang pengen aku jadi penyanyi atau pengen aku jadi ibu rumah tangga gitu. Gue nanya gitu. Terus dia bilang, kok nanya ke aku gitu. Iya emang ceritanya nih kamu di podcast nih, karena dia baru bangun tidur kan. Ceritanya kamu di podcast, kamu ditanya gitu sama orang gitu. Terus? Kamu pengennya aku gimana? Pengen Andin jadi ibu rumah tangga atau pengen Andin jadi penyanyi gitu. Terus apa kata Mas Ipe bilang, iya aku akan bilang ke orangnya. Kok nanyanya ke gue? Lu tanya aja ke orangnya gitu. Lu tanya aja ke Andinnya. Kok gitu? Aku nanya gitu kan. Terus dia bilang, ya sayang, aku tuh teman hidup kamu, mau kamu jadi penyanyi, mau kamu jadi ibu rumah tangga, mau kamu jalan kedua-duanya, aku pasti nemenin kamu. Aku teman hidup kamu, dia bilang gitu. Gue nangis hari itu Bukan juga. nangis karena so cantik. butuh pengakuan, iya kan, butuh pengakuan. Pengen denger itu. Gue ngerasanya sih kayak, ya Allah gitu, amalan apa yang sudah aku lakukan. Rasanya gitu ya, maksudnya kayak, ternyata tuh iya, gue harus banyak belajar mencintai dengan selfless tuh seperti banyak belajar dari dia gitu, banyak belajar dari suami gue sendiri. Kalau Mas Ipe ini kan kelihatannya kayak pendengar terbaik ya. Kayak lu mau ngomong apa aja sama dia didengerin. Iya. Tapi kalau dia lagi cerita, lu sering bosen dengerin dia. Enggak sih.
lu dengerin juga. Dengerin. Karena ya gitu, gue bisa bilang kayak kemarin pas, gue deg-degan ya tiba-tiba ya. Jadi pas Mau konser kali ya. kayak, iya kali ya. Jadi pas lagi di 10 tahun wedding anniversary kemarin gitu ya, kita ngobrol banyak kayak sampai pada satu konklusi bahwa iya ya ternyata kita tuh setiap hari tuh kita berusaha gitu. Kita mengusahakan untuk bisa tetap jatuh cinta Ya. pada orang yang sama. Ya. Itu berat Wah. ya nggak sih, Din? Itu berat. Itu buat zaman sekarang, kayak lu baca berita, ini cerai, ini selingkuh, Iya. ini ono, kucrut, gitu Iya. kan. Jadi Berat kayak obrolan jadi kayak lebih, kayak, gue kurang apa sih gitu, suka jadi kayak nanya gitu nggak? Kayak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak sih. Itu mungkin kalau ada insecure itu datang dari gue doang. Tapi kalau kayak dia mungkin udah lebih stable Tenang gitu gitu, ya, udah ya. lebih stable. Cuman kalau ada apa namanya, ya intinya tuh ya ngobrol sih sebenarnya Van. Ya. Ngobrol tuh dalam arti kita berkomunikasi terus gitu. ya. Jadi kalaupun kita Jangan sampai ada ruang kosong, Betul. sehingga ruang itu terisi oleh orang lain. Asik. Asik. Ya kan? Kalau gue prinsipnya kalau misalnya memang ternyata ada sesuatu yang nggak disuka, nggak srek, nggak Ngomong nyaman, gitu ya. itu bener-bener diomongin gitu. Komunikasi. Ya. Gitu, jadi nggak dipendem, nggak ya gitu. Ya. Jadi bisa segera tahu Oke, solusinya. terbaik ya. Love you sayang. Love, ini terakhir. Cepet sembuh juga. Ini gongnya. Kurus ya mama sekarang? Aduh, mama, iya. Kurus ya? Berkat dokter Cici. Dokter Cici ya? Sehat, bahagia. Alhamdulillah. Ini aku nggak kepengen Andin nangis lagi, karena apa yang kamu punya sekarang, kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri pastinya dari Iya, doa pada dan itu campur jadi tangan. nangis Iya kan? jadinya. Dari campur tangan mama kan? Iya. Iya kan? Dan apalagi ini hari-hari yang udah bener-bener kamu bakal sibuk banget, kalut, karena pengen semua sempurna di atas panggung. Mau bilang apa sama mama? Terima kasih banyak banget, Ma. Terima kasih banyak banget dari aku kecil sampai hari ini. Mama tuh orang pertama dan yang paling utama yang berdiri di belakangku. Mama akan selalu support aku dalam berbagai macam kondisi, nggak pernah ngejudge. Ya. Tahu aku seburuk apa, sebandel apa, mungkin semengecewakan apa buat mama, tapi ya mama tetap percaya sama aku. Ya, aku berterima kasih banyak banget mama udah support lebih dari yang aku bisa bayangkan. Dan buatku mama tuh ibu yang mama selalu ngerasa mama bukan ibu yang sempurna, tapi buatku mama yang paling sempurna ya. Suka ngomong gitu, maaf ya Din, mama bukan jadi ibu yang sempurna gitu. Kenapa mama juga semelo itu? Mamaku tuh rasanya kayak orang yang apa ya mudah meminta maaf juga sih. Maksudnya kan banyak ya ibu-ibu yang ngerasa kayak kalau udah dia bener, udah dia aja. paling bener gitu. Bener, hey, mama nonton. Jadi buatku mama tuh kayak sosok ibu yang terus mau belajar dan mengedukasi diri gitu. Jadi kalau menurut aku mama ada yang nggak tepat, oh iya maaf ya gitu, nanti mama perbaikin Apaan lagi sih ma gitu. lu jadi gitu ya, jadi nggak enak sendiri ya. Iya gitu, jadi aku ngerasanya kayak ya buatku justru karena itu mama tuh jadi sempurna gitu, karena mama terus mau belajar terus. Dan mamaku tuh orang yang sat-set banget, easy going, dan aku rasa itu yang bikin mama tuh jadi sehat di usia yang segini. Tuh beliau bener-bener sangat sehat, Van. Amin. Kayak tiap hari itu masih jalan sendiri, kemana-mana pengennya naik ojek aja udah sendiri gitu, kayak ya udah Nggak mau kayak ngerepotin juga ya. nggak mau ngerepotin dan pengennya cepet nyampe, satset, terus pengennya bantu orang, ngobrol sama orang, nggak mau orang lain kesusahan, volunteer untuk banyak kegiatan sosial gitu ya. Jadi ya olahraganya lebih rajin daripada aku sekarang. Wow. Jadi ya itu yang bikin mama sehat lahir batin,
insya Allah Mama selalu dijaga sama Allah. Masya Allah. Oke, kita ada pertanyaan cepat buat Andin, coba kembalikan. Oke, ini pertanyaan cepat aja biar nggak nangis. Cepet banget, Oke, cepet banget. siap. Oke, pertama, Andin merasa cantik banget pada saat Lagi mau tidur. Ih, kenapa kalau mau tidur tuh perawatan-perawatan wangi? Iya. gitu? Iya, Iya. siap diterkam. Aduh. Jujur nih tidurnya masih berempat sih. Oh iya. Terkam anak-anak ya. Ya, jadi harus pindah ke ruang tamu atau ke kamar mandi ya. Oke, Andin ini merasa jelek pada saat Kalau lagi apa bingung tunggu. Kalau lagi kulit mukanya lagi geradakan breakout, ya. gitu. Ini lagi bagus nih kulitnya Terus dijaga nih. lagi apa namanya? Terus make upnya tebel banget Ya, gitu. ya. Jadinya kayak super dempul gitu Ya, rasanya. Itu kayaknya nggak pede tuh. Nggak pede. Oke. Gue Andin. Suara gue bagus. Gue cantik. Tapi orang-orang nggak tahu kalau gue Sebenarnya laki banget dalam keseharian gue. Laki. tomboy, Kak. Iya. Jauh dari kata feminim ya. Jauh dari kata feminin. Oke. Gue Andin. Ya. Jika gue berhenti dari dunia entertainment, hal yang akan gue lakukan adalah Pengen kerja di media gitu. Jadi editor in chief gitu misalnya. Jadi pengen punya gitu media ya. gitu punya kayaknya. media ya. Pokoknya tetap Tapi entertainment dong, tetap entertainment. dong, Tetap iya. sabar Din. Iya, iya. Ya, oke. Jika gue bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu rubah? Nggak ada sih, Pak. Ya, lu udah happy Iya. dengan semua yang Allah titipkan buat lo. Iya, dan kalaupun ada perjalanan-perjalanan yang jatuhnya terperosok terus segala macam kayaknya itu memang gue perlukan gitu supaya Buat jadi Andin yang sekarang. betul. Kayak gue ketemu Mas Ipe sebenarnya gue ketemu Mas Ipe tahun 2002 waktu Oke. itu. Tapi gue baru nikah pas 2012. 10 tahun itu gue jalanin pacaran yang super roller coaster dengan berbagai macam hubungan yang mislek, ambles, udah nggak tahu lagi gitu ya. Tapi gue rasa kalau gue pacaran sama si P dari 2002, mungkin tidak seperti ketika Sekarang. kita pacaran di Ya. 2012 gitu. Jadi gue memerlukan banyak luka, banyak perjalanan mislek, amblesnya itu supaya guenya juga bertumbuh gitu. Tapi Ya. itu feel blessed-nya di situ. Iya. Oke, ini yang terakhir ya. Gua Andin. Gua mau konser. Kapan? Kasih tahu. Kasih tahu. Gua Andin. Gua mau konser. Oh Kapan? gitu ya, gue Andien, gue mau konser. Konsernya judulnya Suara Asmara, tanggal 15 November 2025, beberapa hari lagi di Istora Senayan, Jakarta. Wah. Jadi kalian semua bisa beli tiketnya. Beli atau tiketnya sekarang kalau cepetan mau- ya. Kalau mau dapet tiketnya gratis bisa. Ya, dapetin tiketnya gratis dari Comic Aid Revolution. Jadi kalian harus komen semenarik mungkin, nggak boleh komen asal-asalan ya. Komennya menarik mungkin. Ini ada 4 tiket, tapi buat 2 orang aja supaya kalian datangnya nggak sendirian, ada temennya ya. couple. Begitu. Andin bakal tampil pakai baju aku yang super cute. Iya, benar. Yang super curie, Dari yang tadi kita super belum gemas, bahas itu. yang kita gemas. Sengaja aku nggak mau dibahas karena biar ada surprise. Ya, supaya ada Surprise. Jadi nanti Andin bakal pakai baju dari beberapa desainer Iya. terbaik di Indonesia. Iya, betul. Dengan yang tadi Andin udah bilang ada konsep apa, bla dan itu semuanya bakal ganti-ganti konsep, which is bakal seru banget. Iya. Iya kan? Jadi ini Excited. menurutku Ivan sendiri belum pernah bikin baju yang kayak gini. Oh, Jadi menurut gue ini nih kayak sesuatu yang wah gila. Ivan, tepuk tangan dulu dong. Gue cuma ingin bilang, gue haji tapi gue tetap berkarya. Terima kasih Andi. Thank you, Sukses Pak. buat anak-anak. Thank you, Pak. Nggak boleh melo, Iya, ya nggak boleh mikirin yang nggak penting. Lu mau konser, pokoknya konsernya harus gong. Oke, Ya Allah. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.